Shalom aleihim bisem Yeshuaha Masiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas apa itu Perang Harmagedon. Sudah pernah ada tayangan ya tentang Perang Harmagedon, sudah lama sekali itu ya. Ada yang nanya ke saya, Pak Pendeta HTD, jelaskan tentang Harmagedon. Harmagedon itu ada di Alkitab nggak? Ada, saudara. Hanya ada satu ayat yang menulis tentang Harmagedon ya. Wahyu 16 ayat 16. Itu satu-satunya ayat yang menulis tentang perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Yang dimaksud Magidon adalah tempat Magido atau Megido. Itu waktu Yosia dibunuh oleh Firaun Neko itu ya. Saya agak lupa dua raja-raja itu kalau nggak salah ayatnya. Megido, di tanah Megido, Harmagedon. Itu tempat yang sama ketika Yosia itu dibunuh oleh Firaun Neko. Di dua raja-raja setahu saya ya, maklumlah udah 60 tahun tuh nggak inget. Tapi saya yang ingin mengatakan Harmagedon, Megiddo itu suatu tempat ya, suatu lokasi begitulah ya, Megiddo ya, makanya disebut perang Harmagedon. Bapak Ibu Saudara, Harmagedon, saya mau jelaskan, itu kira-kira terjadi kapan Pak perang Harmagedon? Terjadi berarti kan setelah pengangkatan orang percaya. Ya, setelah pengangkatan orang percaya maka terjadi perang Harmagedon ya. Berarti tahun 4930 sampai 4965. Perang Harmagedon akan berlangsung selama 35 tahun. 4930 sampai 4935. Kok bisa, Pak? Kok bisa merinci seperti itu? Ikut sekolah tinggi Alkitab di tempat kami. Kalau Anda tidak mampu, gratis ya. Ya, ada option itu persembahan sukarela aja ya, seperti itu ya. Terus kapan terjadinya sudah, lokasinya di mana? Di Megiddo ya. Megiddo tempat di tempat Yosia dibunuh oleh siapa? Firaun Neko ya, di dalam dua raja-raja, cari aja lah. Yosia dibunuh Firaun Neko di tanah Megiddo. Nah, udah begitu ya. Terus yang perang siapa, Pak? Yang perang adalah kekristenan yang dipimpin oleh anak domba. Di dalam Wahyu 17 ayat 14. Anak domba berperang sama itu lalu menang ya. Menang ya. Makanya anak domba ini punya gelar Tuan di atas segala tuan, Raja di atas segala raja. Wahyu 17 ayat 14. Ini sama persis dengan Wahyu 19 ayat 16. Benar ya. Wahyu ya 19 ayat 16 ya. Raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Kenapa Yesus bergelar raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan? Pertama, dia pernah jadi manusia. Kedua, dia berperang pada saat Harmagedon dan menang. Makanya disebut raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja ditulis di jubah, tuan di atas segala tuan ditulis di paha, tapi bukan ditato ya, bukan, ini hanya kiasan. Saya bisa pastikan ini arti kiasan ya. Tidak berarti di jubah, ini jubah kerajaan, jubah raja ditulis raja segala raja di bordir gitu, enggak ya. Kemudian di paha ini kan janji. Kalau di perjanjian lama disebut sumpah. Orang itu kalau mau bersumpah pegang paha ya. Kita bersumpah nih sama bapak kita misalnya ya, Yusuf sama Israel Yakub itu. Yusuf, kamu sumpah nih, saya pegang paha sini. Ah, itu ya.
Tapi ini Tuhan di atas segala Tuhan bukan ditato ya. Itu arti kiasan. Jadi Wahyu 19 ayat 16 dan Wahyu 17 ayat 14 yaitu kiasan ya. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena sudah menang perang Harmagedon. Oke, waktunya sudah, lokasinya sudah, yang berperang adalah anak domba ya. Lawannya siapa? Ini dia. Perang Harmagedon lawannya adalah Babel besar. Ya, Babel besar ini komponennya adalah 666 ya. Di dalam Wahyu 13 ayat 16, Babel besar sendiri di dalam Wahyu 17 ayat 5. Kemudian Mesias palsu, nabi palsu itu ada banyak ayatnya ya, Matius 24 ayat 24. Guru-guru palsu ya, di kitab Petrus itu juga ada guru-guru palsu. Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi palsu, antikristus di dalam 1 Yohanes 2 itu mulai dari ayat itu ya. Ada 4 ayat antikristus ya. Itu di situ ya. Itu musuh-musuh anak domba. Jadi nanti itu Pak, bahasa yang mudah dimengerti. Perang Harmagedon itu perang antara Kristen sejati melawan Kristen-Kristenan, Kristen abal-abal, yaitu yang dimotori oleh Babel besar. Saya ulang, Harmagedon, perang menjelang kerajaan 1000 tahun, terjadi setelah rapture, menjelang kerajaan 1000 tahun, perang antara kekristenan, yaitu anak domba, ya, melawan Kristen abal-abal yang Nasrani itu. Nah, siapakah Kristen abal-abal atau Babel besar? Tandanya ini gampang nih Pak, tandanya ya. Perhatikan Wahyu 13 ayat 16. Tandanya ada di dahi sama tangan kanan. Demi nama Babel besar. Demi nama Bapa. Demi nama yaitu 666. Ini tandanya ini. Tanda ini sudah ketahuan oleh siapa? Oleh pendeta Henry Tandianta. Cuman pendeta Henry Tandianta yang bisa mengartikan Wahyu 13 ayat 16 ini. Lalu mereka merubah tandanya. Sekarang jadi begini. Perhatikan baik-baik, mereka sudah nggak tunjuk jidat lagi sekarang. Sejak pendeta Henry Tandianta mengatakan bahwa Babel besar, ibu dari segala kekejian. Ya. Berapa ya? Menyembah patung itu kekejian loh Bapak Ibu. Berapa ya? Saya agak lupa ayatnya ya. Pokoknya menyembah patung itu kekejian ya. Ini ibu dari segala kekejian. Patung laki-laki gondrong dikasih nama Allah Yesus. Wah, ibu segala kekejian ini, biang kerok segala kekejian adalah penyembah patung Yesus. Ini tandanya. Lalu udah ketahuan nih sama HTD nih. Lalu dia rubah sekarang begini. Anda tahu siapa yang begini? Itulah Babel besar, ibu segala kekejian. Nanti Kristen sejati akan melawan Kristen abal-abal. Ngaku-ngaku Kristen betul, yang begini ngaku-ngaku Kristen betul. Tritunggal segitiga ngaku-ngaku Kristen betul. Jadi perang Harmagedon itu perang antara Kristen sejati, Yesus Kristus Allah, gitu, yang para penyembah Yesus Allah, melawan orang-orang yang ngaku-ngaku, yaitu Tritunggal dan segitiga. Ya, segitiga bingung sekarang mau ikut Allah Esa. Ya kalau bingung gabung aja sama kami nih, sama HTD, sama Gaifu ya. Gabung sini ya. Supaya Anda jelas, daripada gabung Babel besar tuh. Jadi musuhnya anak domba loh, nggak main-main loh. Terus tanda-tandanya apa Pak? Tanda-tandanya begini. Ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Bapak Ibu Saudara boleh membaca Wahyu 17 dan Wahyu 18. Babel besar yang di kota yang besar yaitu Roma akan masuk ke wilayah Arab. Kemuliaan Kedar akan musnah. Itu di mana ya? Sudahlah, adalah itu Yesaya berapa ya? Ada. Jadi Babel besar yaitu orang dari Roma, yaitu yang ngaku-ngaku Kristen dari Roma ini akan masuk ke tanah Arab. Jadi Bapak Ibu Saudara, Arab itu nanti semua akan jadi Babel besar. Gereja-gereja sudah banyak di Arab, betul apa betul? Per hari ini Arab itu sedang lepas jilbab. Jilbab nggak wajib,
Ya, di situ Halloween boleh dirayakan. Ya di pantai-pantai orang udah seperti di Barcelona, ya. Ada yang pernah ke Barcelona, ya? Ya. Orang-orang itu sudah pakai bikini semua di tanah Arab itu, Arab sekarang ya toh. Arab sekarang seperti itu ya. Kafe-kafe banyak ya toh, di tanah Arab sekarang. Dia sedang menuju lepas jilbab. Ya, karena mereka tahu di era modern ini ternyata jilbab itu orang Yahudi duluan memakai jilbab, kemudian Kristen Arab memakai jilbab. Ya, maka Arab-Arab sekarang udah banyak masuk gereja. Gereja apa Pak? Gereja Babel besar. Ya, bukan Kristen, Babel besar. Nanti akan berpusat di Lebanon dan Syria. Di situ ada pelabuhan terdekat ke Israel. Jadi perang Harmagedon nanti dipusatkan di Syria Lebanon. Ya, pasukannya disiapkan di situ lalu nyerbu ke Israel, tinggal loncat doang. Loncat nyerbu ke Israel di tanah yang namanya Megiddo. Sekarang nggak tahu Megiddo itu jadi apa, ada hotel apa jadi apa nggak tahu lah. Pokoknya nanti menyerangnya ke pusatnya ke situ, ke daerah yang dulu disebut Megiddo. Mungkin sekarang itu sudah jadi entah jadi perumahan entah jadi apa sekarang ya. Nanti akan ke situ penyerangannya, lalu anak domba yang akan mengalahkan dengan apa ya, dengan kuasa Allah ya, karena kan anak domba itu Yesus Allah. Jadi saya ulang, jangan kaget Bapak Ibu Saudara, sekarang tahun berapa? 2023. Nanti 2900 kemuliaan Kedar akan habis. Jadi negara-negara Arab itu Pak, maksimal sampai 2900 udah nggak seperti sekarang. Ayat Alkitab loh Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara boleh membaca Wahyu 17, dibaca aja terus, dan Wahyu 18. Mereka akan invasi, saya menyebutnya invasi keyakinan ya. Babel besar, Roma pusatnya, Babel besar invasi keyakinan ke tanah Arab. Ya, sekarang ini gereja-gereja Babel besar sudah banyak di tanah Arab. Tapi bukan Kristen Pak ya, bukan Kristen. Babel besar ya. Negara-negara yang Arab nanti akan menjadi anggota Babel besar. Nah, negara-negara yang non-Arab ya akan jadi Kristen. Jadi nanti dunia itu cuma terbelah dua Pak, Kristen dan Babel besar. Menjelang tahun 4930. Tahun sebelum tahun 3000 ya, negara-negara Arab itu sudah habis ya. Habis Kedar, kemuliaannya sudah habis. Artinya sudah diinvasi oleh Babel besar. Lalu nanti menyongsong tahun 4930 sampai 4965 perang yang disebut perang Harmagedon. Ya. Nanti ada perang terakhir yaitu Gog Magog. Itu juga Gog Magog itu perang terakhir sebelum kiamat. Sekarang ini Harmagedon itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti dunia ini hanya terbelah menjadi dua sisi. Yang satu adalah Kristen, ya, Kristen sejati. Satu lagi Babel besar. Babel besar itu anggotanya banyak ya. Tritunggal, terutama Tritunggal dan orang-orang yang mau ikut ke Tritunggal. Salah satunya ya segitiga. Ya, tapi mestinya segitiga ini berbalik ke Kristen, mestinya ya, menyembah Yesus Kristus, ya, mestinya. Tapi ya nanti akan segitiga, lihat aja sekarang segitiga yang masih para penyembah segitiga yang masih tegar tengkuk ya, seperti itu ya, itu masih ada ya, terus berlangsung ya. Jadi nanti hanya ada dua kelompok Pak, kelompok Kristen sejati dan kelompok Babel besar. Ya, negara-negara yang sekarang bukan berkiblat ke Arab ya, tidak berkiblat ke Arab. Contoh Brasil itu sekarang mengarah ke Kristen, Pak. Padahal tadinya di sana yang paling besar Katolik. Sekarang sudah mulai mengarah ke Kristen. Di Brasil itu sudah Yesus Lord God. Ya, jadi negara-negara yang menjadi pionir yaitu pionir kembali ke kekristenan sejati itu salah satunya Brasil, Amerika, Afrika ya. Kemudian Australia dan kalau di Asia Tenggara Singapura, lalu Indonesia. Indonesia itu termasuk motor atau pionir kembali ke Alkitab. Betul, siapa Pak ini yang ngomong nih? Ya, Henry Tandianta adalah satu-satunya pionir di Indonesia yang beritanya back to Bible, kembali ke Alkitab. Jangan mau jadi Babel besar, musuhnya Yesus.
Patung-patung yang sekarang ada di puncak gunung, patung Yesus yang lagi gini, yang rambutnya gondrong, itu kan penghujatan, itu nanti musnah semua itu. Ya, patung salib ya di puncak gunung ya. Lambang-lambang di jalan-jalan itu, patung Bunda Maria kayak apa, Yesus kayak yang berdiri ya. Itu semua nanti akan dimusnahkan oleh siapa? Oleh anak domba. Di dalam perang yang namanya Babel Besar. Masih lama sih Pak, masih 4930. Ya, saya ingin mengatakan kalau Anda sekarang sudah nyebar bibit Babel Besar, tegar tengkok, udah dikasih tahu nih, Pendeta Henry Tandiata ngasih tahu dengan very clear berdasar ayat Alkitab. Anda nggak bisa bantah, ya loh. Udah ada tandanya kok begini. Baca Wahyu 17 ayat 5, baca Wahyu 13 ayat 16. Ini tanda di tangan dan di jidat. Begitu dibongkar oleh HTD, ganti dia. Mau begini kayak mau begini, aslinya ini. Mindset di sini adalah yang Alkitab menyebutnya binatang, itu sebenarnya iblis. Jadi kalau Anda begini demi nama iblis, udah pasti itu. Pasti. Ya. Lalu dirubah begini. Ini benih-benih Babel Besar, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pendeta di Indonesia yang bisa jelasin kayak gini. Puji Tuhan ini ada HTD Henry Tandianta yang jelasin tuh. Anda mau maki-maki gitu HTD? Mestinya bersyukur. Ini terima kasih, ini ada orang yang bisa menjelaskan Babel Besar dengan very clear. Bahasa Jermannya ceto welo-welo. Mesti bersyukur. Tinggal Anda mau tegar tengkuk atau mau tobat, gitu aja. Terutama saya tujukan kepada para segitiga. Ya. Nasrani segitiga. Kalau Tritunggal penyembah patung Yesus itu nggak bisa tobat itu. Itu memang sudah jadi komponen Babel Besar. Ya. Tetapi para Tritunggal segitiga mestinya kamu tobat jadi Kristen. Ya. Mestinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi itu perang Harmagedon. Ternyata perang Harmagedon mengerikan Pak ya, mengerikan bagi orang-orang Tritunggal, orang-orang lainnya. Berarti kami semua ini yang Tritunggal sama segitiga itu biangnya Babel Besar Pak. Betul. Tanpa tedeng aling-aling, karena ayat Alkitab very clear. Makanya para romo, para pendeta nggak berani baca kitab Wahyu, nggak berani ya. Mereka muter-muter MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Suruh baca ke sini mulai Kisah Para Rasul sampai Wahyu, nggak berani, ketahuan semua di situ. Ketahuan semua ternyata Yesus itu Allah, Yesus itu Rab wa Allah itu ya. Tuhan dan Allah itu. Ya. Nggak berani dia Babel Besar ya. Semua terinci kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di seluruh Indonesia ini ada pendeta maupun romo yang bisa very clear membahas kitab Wahyu, nggak ada. Kecuali ini, bukan mau menyombongkan diri ya. Yesus Allah yang saya sembah begitu very clear membuka. Jadi raja segala raja, Tuhan segala Tuhan artinya arti kiasan, pasti kiasan. Karena raja segala raja, Wahyu 17 ayat 14 ini hal yang sama dengan Wahyu 19 ayat 16. Sudah menang perang Harmagedon. Ya, karena dia menang perang Harmagedon maka disebut raja segala raja. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau urutannya gini, rapture dulu ya, lalu perang Harmagedon, habis itu baru perjamuan kawin anak domba. Jadi antara rapture dengan perjamuan kawin anak domba ada jeda 35 tahun. Tunggu perang Harmagedon selesai baru terjadi perjamuan kawin anak domba. Kawin itu bukan kawin kayak di bumi, bukan. Kawin itu artinya menyatu antara anak domba dengan umatnya. Kita ini pengantin perempuan, disebutnya seperti itu arti kiasan. Ya. Jangan di surga ada kawin. Itu kata si abang memalukan, terlalu. Orang-orang di luar kekristenan yang mengatakan di surga nanti ada kawin tuh. Buktinya ada kawin, perjamuan kawin. Itu arti kiasan. Bukan kawin dengan bidadari, enggak. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, perang Harmagedon. Belum nanti kita bahas perang Gog dan Magog ya. Kalau Gog dan Magog itu perang terakhir ya. Tapi itu Babel Besar udah musnah. Nah, itu beda lagi. Kalau perang Harmagedon itu antara Kristen dengan Kristen abal-abal. Ngaku-ngaku Kristen.
yaitu Tritunggal dan segitiga. Udah, itu Harmagedon. Gog dan Magog beda lagi nanti. Gog dan Magog udah nggak nyangkut-nyangkut lagi. Babel besar udah nggak ada. Itu udah musnah semua Babel besar itu. Patung-patung gede-gede, patung Yesus gede-gede, musnah semua. Tahun berapa Pak? 4930 sampai 4965. Ya, gereja-gereja yang besar yang penuh dengan patung-patung, gitu. Gereja-gereja yang penuh dengan simbol-simbol Tritunggal, simbol-simbol segitiga, musnah semua nanti. Sekarang belum Pak, biarin aja, kan mereka sedang invasi ke tanah Arab, terutama tanah Arab. Ya, Alkitab menulis itu kemuliaan Kedar akan habis tahun 2900. Ya, 6 hari dari kerja prajurit, 6 dari 7. Ya, 850 tahun ditambah itu ya betul 2900. Sebelum tahun 3000 semua Arab itu sudah jadi Babel besar. Nggak ada lagi sekarang yang Arab seperti yang Anda ini. Sekarang aja tanda-tandanya sudah pada lepas hijab kok. Betul apa betul? Ya. Pak, di Arab malah sudah lepas hijab, betul. Mereka tahu sekarang. Ternyata yang pakai kerudung itu pertama-tama orang Yahudi, terus orang Kristen Arab. Ya. Cek saja ini, cek di YouTube, cek di mana. Arab sedang proses lepas hijab. Irak juga begitu, Iran juga begitu, Arab Saudi juga begitu. Ya, bayangin nanti tahun 2900 beda, Arab udah nggak kayak gitu Pak. Arab sudah Babel besar semua, sudah gini. Serius Pak, betul, cek ayat Alkitab. That it's, jadi perang Harmagedon sebegitu jelasnya di kitab Wahyu, betul, very clear perang Harmagedon, ya. Komponennya Babel besar, 666, nabi palsu, Mesias palsu, guru palsu, dan antikristus. Itu semua Tritunggal dan segitiga. Jadi Tritunggal itu antikristus iya, nabi palsu iya, sama segitiga ya. Nabi palsu ya, Mesias palsu iya, apalagi pembuat kekejian iya, guru palsu iya, apalagi antikristus iya. Ya, makanya jadilah orang Kristen. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristen bukan agama ya Pak ya. Orang beragama sudah finish ketika Yahudi selesai sampai Maleakhi. Makanya Kristen bukan agama. Sekarang ini orang beriman. Menurut Alkitab tidak ada orang beragama setelah era kekristenan. Era iman semua balik lagi ketika Adam sampai Musa. Adam sampai Musa itu nggak ada orang beragama. Jadi Ibrahim nggak punya agama, nggak punya. Ibrahim itu bukan orang beragama, orang beriman. Beragama itu mulai Musa sampai Maleakhi tok, udah tok segitu aja. Tahun 65 Yahudi sudah almarhum, sudah anumerta, ya. Sudah almarhum dia, ya. Seperti itu ya. Jadi terus sekarang tinggal era orang beriman. Tidak ada orang beragama menurut Alkitab. Jadi ya mohon maaf ya. Babel besar adalah salah satu ciri agama. Mereka punya agamawi gitu. Makanya Yesus berkata, ini tubuhmu itu bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan gedung. Nah, sementara orang beragama, simbol agama itu salah satunya gedung, tempat ibadah. Betul apa betul? Ya. Yesus bilang ini. Makanya Kristen sejati tidak mendirikan tempat ibadah yang berbentuk gedung, tidak. Ya, karena ini bait Allah itu ini, Bapak Ibu, ini. Ya. Lah kalau mau ibadah ya nyewa-nyewa gedung umum aja. Seperti kami nih, mendirikan gedung pertemuan umum. Bapak boleh sewa, lalu kami sendiri juga ibadah di situ. Ya persekutuan aja begitu. Nanti lewat metaverse itu sudah 3 dimensi, enak ya. Nanti ibadah-ibadah di masa depan orang tuh dari rumah, cukup dari rumah duduk gitu ya, di scan dulu sudah 3 dimensi ya. Ada tanya jawab. Ibadah masa depan itu seperti yang kami rintis dari sekarang. Selain ibadah, habis itu ada dialog. Harus begitu. Supaya pendeta memberitakan itu bisa di cross check. Ini nggak sembarangan. Kalau sekarang gereja-gereja di depan itu kan monolog. Pendetanya ngomong doang, yang ngomongnya penyesatan. Jemaatnya nggak boleh komplain toh. Mau nanya nggak boleh toh. Ibadah tempat kami. Kalau tempat kami Anda boleh nanya. Habis itu ada 1 jam boleh nanya.
Itu ibadah yang benar. Ya, ada tanya jawab setelah itu. Perhatikan di Alkitab ya. Ada tanya jawab terus. Yesus itu sering tanya jawab. That Age ya, itu perang Harmagedon ya, itu ditujukan untuk Babel besar. Lawannya itu Babel besar. Ngomong singkatnya, Kristen lawan Kristen abal-abal. Terdiri dari Babel besar, 666, nabi palsu, mesias palsu, guru palsu, antikristus. Itu semua miliknya segitiga, miliknya Tritunggal. Jadi yang dilawan nanti, Yesus akan berperang dengan kalian semua Kristen abal-abal, Nasrani gitu. Seperti itu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.